Aksi tawuran antar gangster di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, para pelaku tawuran menggunakan senjata tajam untuk melukai lawannya. Setiap kali tawuran, mereka menggeber motor dan berteriak-teriak hingga membuat warga sekitar resah. Para pelaku tawuran sengaja bertemu di lokasi tersebut karena mudah untuk melarikan diri dan sepi. Tawuran antar pemuda yang kebetulan untuk yang terlibat tidak ada warga lokal di Sumber Gedang, melainkan pemuda dari luar wilayah Pandaan. Warga diimbau apabila terjadi tawuran kembali segera melaporkan kejadian ke Polsek Pandaan atau anggota polisi di sekitar rumahnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ratusan petugas Satpol PP Sidoarjo terlibat bentrok dengan warga perumahan Mutiara Regensi di kawasan Jati, Sidoarjo, Jawa Timur. Bentrokan terjadi saat proses eksekusi penjebolan tembok perumahan Mutiara Regensi dan Mutiara City Sidoarjo yang untuk digunakan jalan umum. Sejumlah warga yang menolak berusaha menghalangi petugas Satpol PP. Ratusan petugas pun melakukan perlawanan merangsek ke lokasi tembok pembatas perumahan. Akibat bentrokan, sejumlah warga terluka. Segera melakukan sebelum ada diskusi dan dialog. Itu maksud saya, untuk menahan para aparat. Tanpa saya memukul, Tapi yang terjadi di lapangan apa? Saya malah diseret, ditutup provokator, dan dilakukan secara anarkis pemukulan. Sambil dikomunikasikan dengan warga, pinginnya bagaimana untuk ini. Artinya ini tetap kita mengutamakan sebagai aksi salah dan sebagainya. Penolakan penjebolan tembok perumahan oleh warga dengan alasan keamanan. Namun petugas Satpol PP Sidoarjo yang melakukan eksekusi sesuai dengan hasil pertemuan dengan instansi terkait. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar? Halo, selamat pagi. Yasmin, apa kabar? Cerah banget nih. Pagi, iya dong, cerah meskipun cuaca di luar nampaknya tidak cerah ya. Mendung-mendung ya. Mendung-mendung kelabu gimana. Mendung-mendung syahdu gitu. Yasmin, enak banget kalau lagi ngopi ya kan, tarik selimut, bobo manis ya kan. Betul, tapi Cuman kita emang harus ada di sini dong ya, menyampaikan beragam informasi kepada pemirsa. Ngomong-ngomong bicara soal cuaca, memang sejak pagi hari tadi bahkan semalam hujan deras mengguyur sejumlah titik begitu di Jabodetabek seperti ya, Jakarta, Bogor, Depok dan lain sebagainya. Tapi kita tetap harus semangat ya untuk menjalani hari. Jangan lupa juga untuk backup dengan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat begitu ya. Vitamin juga, jangan sampai kendor. Dan yang terpenting bagi Anda yang masih harus beraktivitas di luar, jangan lupa untuk membawa payung ataupun jas hujan. Betul. Ya. Tapi satu lagi ya Yasmin, hati-hati karena musim hujan banyak banget jalan-jalan berlobang. Bahkan lubangnya ini segede kolam. Kalau bisa dibikin galatama, jadi galatama itu. Iya, itu saya kesel banget. Soalnya beberapa titik, terutama di kawasan daerah rumah saya tuh ya, di kawasan daerah Cibinong, Bogor, Raya Bogor, banyak banget jalan-jalan berlubang dan memang cukup dalam. Dan penerangan ini minim. Bahaya banget ketika turun hujan malam hari, penerangan minim kan lampu pasti mantul. Tiba-tiba ada lubang bar. Kalau misalnya belum terjadi amit-amit kecelakaan, kayaknya belum diberesin. Mungkin ini atensi juga untuk pemerintah setempat untuk memperhatikan kembali ini jalan-jalan lubang-lubang untuk gimana ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas. Ya betul sekali, dan terkait dengan hujan yang masih turun begitu ya dengan intensitas yang cukup deras di wilayah Jakarta sekitarnya, untuk Pemprov Jakarta sendiri memperpanjang terkait dengan masa pemberlakuan work from home ataupun pembelajaran jauh dari rumah hingga tanggal 1 Februari 2026 ya, untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan tentunya ya. Betul. Dan juga berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan intensitas hujan, salah satunya dengan modifikasi cuaca ya. Kita akan membahasnya nanti lebih lengkap pemirsa dalam program Sindo Today, program yang menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Nata Arman. Sebelum kita mulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia.
Bentrokan terjadi antara tenaga kerja lokal dan asing asal Cina di PT Indonesia Pomala Industrial Park di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Harga emas Antam pada Kamis 29 Januari 2026 meroket tembus 3,1 juta rupiah per gramnya. Penjual es Gabu Sudrajat bersama sang istri mendapatkan hadiah umroh dari selebgram negeri jiran. Pemirsa, bentrokan terjadi antara tenaga kerja lokal dan asing asal Cina di PT Indonesia Pomala Industrial Park di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ya, bentrok dipicu gaji salah satu tenaga kerja lokal yang belum dibayarkan. Bentrok antar pekerja terjadi di kawasan industri pertambangan PT Indonesia Pomala Industrial Park di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Puluhan pekerja lokal terlibat bentrok dengan tenaga kerja asing asal Cina. Bentrokan dipicu aksi penganiayaan Lokan TKA Cina terhadap salah satu tenaga kerja lokal usai mempertanyakan hak gaji yang belum dibayar. Polisi menangkap 4 TKA Cina untuk diperiksa. Sementara 2 korban tenaga kerja lokal dirawat di rumah sakit. Semua itu berawal dari gaji. Jadi informasi yang sampai ini kami dapatkan bahwa tenaga kerja lokal meminta gaji, terjadi keributan, akhirnya dibawa ke kantor untuk dilakukan mediasi. Nah, di dalam mediasi ini ternyata tidak dapat kesepakatan perdamaian, akhirnya terjadi pemukulan dilakukan oleh tenaga kerja asing terhadap tenaga kerja dari Indonesia atau lokal. Itu. Korban ada 2 orang dari tenaga kerja lokal. Sementara diamankan ada 4 orang. 4 orang tenaga kerja asing. Polisi memastikan akan menyelidiki kasus ini sesuai dengan aturan hukum di tanah air. Sementara saat ini, kondisi di PT Indonesia Pomala Industrial Park sudah kondusif. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Pak Sutri membawa bayi berkendara sambil merokok tak terima ditegur pengendara lain di Palmerah, Jakarta Barat. Ya, bahkan mereka mengamuk, bahkan memukul pengendara yang menegur. Motor nggak boleh merokok, bro. Boleh nggak di motor. Kena, punya kena orang, baranya. Aksi pasangan suami istri satu ini sangat miris. Keduanya berkendara tanpa helm di kawasan Palmerah, Jakarta Barat sambil membawa bayi. Ironisnya lagi, suami istri yang berboncengan ini sama-sama merokok di tengah perjalanan. Abu rokok berhamburan dan mengenai bayi mereka. Saat ditegur pengendara lain, kedua pasutri malah marah tidak terima. Pelaku turun dari motornya dan langsung memukul pengendara yang menegurnya. Pelaku pun mengamuk dan mengaku sebagai akamsi alias anak kampung sini. Kedua pengendara terlibat cekcok hingga akhirnya dilerai warga di sekitar kejadian. Peristiwa yang terekam dalam video amatir warga ini viral di media sosial. Usai kejadian, korban melaporkan penganiayaan tersebut ke Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Pemirsa, viral di media sosial seorang pencuri motor dihakimi massa ketika sedang beraksi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, polisi terpaksa lepas tembakan ke udara untuk menenangkan massa yang lagi emosi. JT, tersangka pencurian motor babak belur dihakimi massa saat tertangkap di Jalan Swasembada Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk menenangkan massa yang sudah geram dengan ulah tersangka. Polisi mengungkapkan kejadian itu berawal saat tersangka bersama seorang rekannya beraksi di Jalan Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara dan dipergoki oleh warga. Namun seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan hingga kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
peran si JT ini yang membuka paksa kunci rumah kunci pada motor yang diambil. Eksekutor. Sehingga yang lari ini selaku joki yang membonceng pelaku JT. Tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pencuri sepeda motor beraksi di sebuah kos-kosan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ya, pencuri tersebut tertangkap polisi setelah terlibat kejar-kejaran sejauh 16 km. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di sebuah kos-kosan putri di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Senin malam. Aksi 2 pencuri tersebut dipergoki sejumlah petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota yang tengah melakukan giat patroli. Meski sempat kabur, kedua tersangka akhirnya tertangkap usai terlibat kejar-kejaran sejauh 16 km. Petugas juga menemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit dan sejumlah mata kunci letter T. Jadi pada saat pelaku ini akan melakukan aksinya, ini terlihat oleh anggota kita, ya, namun sempat membawa kabur sepeda motor curian itu dan dikejar. Ya, dikejar sehingga terjadi pengejaran oleh anggota kita dan dapat diberhentikan di daerah Ajawinangun. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya merupakan residivis kasus serupa yang telah melakukan aksi curanmor di 6 lokasi berbeda. Keduanya diancam pasal 363 KUHP lama atau pasal 477 KUHP baru tentang pencurian dengan pemberatan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Seorang pencuri komputer tablet milik pedagang di Tangerang Selatan, Banten dihakimi massa. Ya, usai aksinya terpergok, pelaku yang nekat beraksi siang hari ini dibawa ke kantor polisi. Seorang pria mencuri tablet menjadi bulan-bulanan warga di Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang beraksi seorang diri ini terpergok oleh korbannya. Korban sontak berteriak dan warga langsung mengejar pelaku hingga akhirnya tertangkap. Modus pelaku berpura-pura membeli dagangan milik korban. Awalnya dia mau pesen ayam 30, terus dia minta nota. Pas saya ke warung minta nota, dia pakai motor. Usai menjadi bulan-bulanan warga, pelaku berhasil dievakuasi oleh pihak kepolisian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di sebuah danau di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, sebelum ditemukan tewas, korban dilaporkan menghilang saat rumahnya terendam banjir. Warga perumahan Geria Asri Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jasad wanita di sebuah danau. Jasad kemudian diketahui merupakan Siti Nurjana, 44 tahun yang dilaporkan hilang terbawa arus akibat banjir. Menurut kerabat, korban meninggalkan rumah saat banjir tanpa sepengetahuan keluarga. Saat hendak dicari, korban tidak ditemukan hingga akhirnya dilaporkan hilang. Setelah mendapat laporan dari petugas, kepolisian bersama tim SAR gabungan melakukan pencarian. Korban pun berhasil ditemukan tim SAR di sebuah danau yang tidak jauh dari rumah korban. SMA lagi daring, nah, terus bapaknya lagi jemput orang yang kerja ke Tambun. Nah di situ berdua sama anak yang perempuan. Nah diajak masuk ke dalam, ibunya marah-marah. Terus akhirnya yang anaknya itu masuk dalam. Pas keluar lagi ibunya udah nggak ada. Oleh petugas tim SAR, jasad korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan.
Pemirsa, 3 rukun warga di kawasan padat penduduk Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara masih terendam banjir setinggi hingga 50 cm pada Kamis malam. Ya, banjir tidak hanya merendam pemukiman, namun juga akses jalan dan tempat usaha hingga menyebabkan sejumlah pemotor mengalami mati mesin. Beginilah kondisi ruas Jalan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara yang masih terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 20 hingga 50 cm pada Kamis malam. Genangan air merendam akses jalan dan tempat usaha, serta menyebabkan sejumlah pengendara motor mengalami mati mesin saat melintasi banjir. Tak hanya itu, air juga masuk ke dalam rumah warga sehingga aktivitas warga yang ingin keluar masuk kawasan tersebut menjadi terganggu. Menurut warga, banjir yang terjadi sejak pagi hari ini dipicu oleh meluapnya aliran Kali Cagak serta hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya sekitar 3 rukun warga di kawasan Kapuk Muara yang terdampak banjir. Diketahui banjir di kawasan ini telah terjadi 3 kali dalam 2 pekan terakhir. Warga pun berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi banjir yang terus berulang. Dari Jakarta, Rizky Fahlufi, A-News melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bogor Kamis siang kemarin menyebabkan tebing penahan tanah atau TPT longsor. Ya, peristiwa ini mengakibatkan 1 orang tewas akibat tertimpa material bangunan longsor. Korban timbun nih, minta bantuan. Seorang warga tertimbun longsoran tebing penahan tanah atau TPT setinggi 2 meter di Kampung Jeroku Takaum, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Petugas BPBD dibantu warga pun berjibaku berusaha mengevakuasi korban dari timbunan longsor. Evakuasi pun baru berhasil dilakukan usai 1 jam. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Peristiwa longsor sendiri terjadi setelah kawasan Bogor diguyur hujan deras pada Kamis sore hari. Loginya TPT ya, TPT ambruk. Kira-kira tadi jam 6.20-an lah. Sudah azan maghrib. Jam segituan. Tingginya kira-kira 2 meteran lah. 1,5 meter antara 2 meter gitu. Jadi nggak terlalu tinggi, cuman TPT-nya dari batu gitu ya ininya. Nimpa ada korban namanya Ibu Mimin. Atas peristiwa ini, Pemkot Bogor pun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada di tengah kondisi cuaca ekstrim. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, A-News melaporkan. Pemirsa, untuk mengutamakan keselamatan, pencarian korban hari ke-6 dilaksanakan secara on-off karena cuaca buruk. Ya, 2 kantong jenazah berhasil dievakuasi pada hari Kamis dan berikut laporan jurnalis A-News Naura Safikah dari Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Memasuki di hari ke-6 evakuasi korban bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat ini menerapkan metode selektif dan juga on-off dikarenakan faktor cuaca buruk. Dari pagi hingga di sore hari, hujan dengan intensitas cukup tinggi disertai dengan angin kencang dan juga kabut tebal ini menjadi salah satu penghambat bagi tim SAR gabungan untuk mencari korban yang masih tertimbun di dalam tanah. Sehingga tadi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ini diputuskan dan juga diperintahkan kepada tim SAR gabungan untuk segera meninggalkan lokasi dikarenakan kondisi yang tidak aman. Dan memang pada hari ini ada penambahan dari kantong jenazah. Untuk total penambahan kantong jenazah ini ada 3 kantong jenazah. Namun di antara ketiga tersebut ada 1 yang berisikan tulang belulang yang ternyata ini merupakan salah satu dari area pemakaman yang berada di worksite B1 sehingga diputuskan dari tim SAR gabungan untuk kebumikan kembali secara lebih baik. Jadi untuk total dari kantong jenazah korban bencana longsor pada hari ini di hari ke-6 total ada penambahan 2 kantong jenazah. Sehingga kalau misalnya di total dari hari pertama hingga hari ke-6 ini untuk kantong jenazah yang sudah berhasil dievakuasi ada 55 dan 41 diantaranya sudah dinyatakan meninggal oleh tim DVI Polda Jawa Barat. Dan kalau misalnya untuk sisa yang masih dalam proses identifikasi ini masih ada belasan dan juga dari laporan keluarga yang mengaku ada keluarganya kehilangan ini masih ada sekitar 20 dan terus dilakukan untuk pencarian dari korban yang masih hilang di bencana longsor ini. Dari Bandung Barat, Naura Syafikah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang prajurit marinir asal Kabupaten Lampung Utara gugur tertimbun longsor ketika mengikuti latihan militer di Cisarua, Bandung Barat.
Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam terutama bagi sang istri yang tengah mengandung anak pertama. Tangis keluarga pecah di rumah duka almarhum Praga Marinir Ari Kurniawan di Desa Kalibening Raya, Kecamatan Apung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Rumah orang tua almarhum Praga Marinir Ari Kurniawan, prajurit Yonif 9 Marinir Beruang Hitam, dipenuhi pelayat dan karangan bunga duka cita. Almarhum diketahui gugur setelah tertimbun material tanah longsor saat mengikuti latihan militer di kawasan Cisarua, Jawa Barat. Almarhum rencananya dimakamkan dengan upacara militer sebagai bentuk penghormatan terakhir atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Pihak keluarga mengaku sebelumnya tidak memiliki firasat apapun. Komunikasi terakhir dilakukan beberapa hari sebelumnya saat almarhum sempat mengirim pesan menanyakan kabar kedua orang tuanya. Kadang terakhir hari Kamis pagi, latihan ke Batu Jajar. Praga Marinir Ari Kurniawan meninggalkan seorang istri yang kini tengah mengandung 7 bulan anak pertamanya. Ia juga meninggalkan kedua orang tua serta 2 saudara kandung. Sementara itu, TNI Angkatan Laut menyatakan dari 23 prajurit marinir yang tertimbun longsor di Cisarua, Bandung Barat, 4 orang dinyatakan gugur saat menjalankan tugas. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan.